you're prepared for the next day. So there's quite a few who are, you'd say, by far more talented than some pros. Pemain abroad datang lebih cepat jelang TC perdana timnas Indonesia di Bali. Pengakuan mengejutkan Elkan Bagot usai namanya tidak masuk daftar pemanggilan oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert temukan pengganti Ragnar Oratmangun jelang laga kontra timnas Cina. Disambut pemain timnas, Stefano Lillipali tidak sabar jalani debut di bawah arahan Patrick Kluivert. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Penampilan bek timnas Indonesia Marcel Gers dalam laga Ajax Amsterdam kontra FC Twente di pekan terakhir era divisi dikritik keras oleh seorang mantan pemain. Marcel Gers menjadi starter saat Ajax Amsterdam menjamu Twente di Johan Cruyff Arena pada Minggu 18 Mei kemarin. Pengamat sepak bola asal Denmark Kenneth Perez menjadi komentator untuk SPN di pinggir lapangan. Perez pernah memperkuat Ajax Amsterdam pada tahun 2006 sampai 2007 dan juga tahun 2008. Serta FC Twente pada tahun 2008 sampai 2010. Pada laga tersebut Ajax unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Jordan Henderson pada menit ke-28. Gol terjadi setelah Henderson menyundul bola tendangan bebas Yuri Rieger. Tendangan bebas sendiri diberikan wasit setelah Marcel Gers mendorong Rieger di sebelah kanan sektor pertahanan Twente di dekat kotak penalti. Mengomentari pertandingan di babak pertama, Perez mengkritik Hilgers dengan sangat keras. Perez sampai memakai kata bodoh untuk mendeskripsikan penampilan pemain timnas Indonesia itu. Pada akhirnya gol itu terjadi karena pelanggaran oleh, maafkan kata-kata saya, si bodoh Hilgers. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak dia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Dia pikir dia seorang bintang dunia. Dia menunjukkan seberapa kuatnya dirinya, tetapi kehilangan bola terus dalam duel dengan Brian Brobey. Benar-benar tidak terlarang untuk menggunakan otak Anda di sepak bola, kata Perez. Shain Patinama berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mereka untuk sementara berada di posisi keempat grup C dan berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dua laga akan dihadapi skuad Garuda yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Shain Patinama menjelaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi misi semua pemain timnas Indonesia. Mereka akan mencoba bertarung habis-habisan agar mencapai target tersebut. Tentunya, target ini bukan hal yang mudah karena semua negara ingin berada di panggung tersebut. Mantan pemain KAS Eupen ini menilai bahwa semua pemain layak mendapatkan penghargaan jika sukses mengantarkan Indonesia lolos ke ajang sepak bola antar negara paling bergengsi tersebut. Sambil bercanda, dia mengakui bahwa mereka layak dibuatkan patung karena sudah mencetak sejarah. Jika kami berhasil lolos ke Piala Dunia, sungguh itu akan sangat fantastis. Lihat saja, kami semua akan mendapatkan patung, kata Shain Patinama. Jelang dua laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pemanggilan ini ditujukan untuk menghadapi dua laga penting yakni melawan Cina pada tanggal 5 Juni dan kontra Jepang pada tanggal 10 Juni. Di mana hal itu langsung menjadi sorotan tajam dari publik serta fans skuad Garuda. Dari daftar tersebut ada juga dua nama yang paling mencuri perhatian, yakni Stefano Lillipali dan juga Egy Maulana Fikri. Bagaimana tidak, laga kontra Cina dan Jepang menjadi comeback Lillipali bersama timnas Indonesia setelah sebelumnya beberapa kali tidak masuk ke skuad. Beragam tanggapan pun muncul dari pengumuman yang diunggah oleh akun Instagram resmi timnas Indonesia pada minggu kemarin. Tidak hanya dari dalam negeri, beberapa pihak seperti media luar negeri pun ikut berkomentar. Salah satunya adalah media Vietnam yakni Dantri. Mereka bak merasa pusing 7 keliling setelah melihat daftar tersebut yang didominasi oleh pemain naturalisasi. Dantri.co.vn pun menyebut bahwa timnas Indonesia bak bertaruh habis-habisan demi tiket lolos ke Piala Dunia. Mereka juga bahkan seolah tidak heran lagi melihat skuad timnas Indonesia yang minim pemain lokal. Media Vietnam tersebut bahkan berpandangan bahwa timnas Indonesia tidak bisa melakukan apapun lagi demi meningkatkan kekuatan mereka agar bisa merumput ke Piala Dunia.
Bahkan, media tersebut sampai menyebut bahwa PSSI dan Patrick Kluivert seolah hanya bisa berjudi demi tiket Piala Dunia 2026 dengan menurunkan para pemain naturalisasi tersebut. Pemanggilan kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia memang masih hangat untuk dibahas. Ya, pemain Borneo FC itu tentu tidak bisa menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia menjelang dua laga krusial kontra Cina dan juga Jepang. Hal ini memantik respon positif dari pengamat sepak bola nasional, yakni Gusnul Yakin. Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun, dinilai Gusnul masih punya stamina prima dan skill di atas rata-rata. Apalagi kapten Borneo FC tersebut telah berbaju timnas Indonesia sejak tahun 2016 dan telah tampil di 4 turnamen. Saya kira keputusan Patrick Kluivert memanggil kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia sangat tepat. Saya amati performa Lillipali sangat bagus musim ini. Jadi sebenarnya dia tinggal menunggu waktu saja untuk balik ke timnas Indonesia. Dan sekaranglah momennya. Patrick Kluivert dan stafnya pasti tidak sembarangan memilih Stefano Lillipali. Timnas Indonesia masih butuh pemain senior yang bisa tampil, bukan untuk duduk di bangku cadangan. Sangat menarik melihat kembali aksi Stefano Lillipali nanti, kata Gusnul Yakin. Bek muda naturalisasi Elkan Bagot kembali tidak dipanggil untuk bergabung membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia. Padahal sebelumnya supporter Garuda sudah senang dan sangat menyambut baik isyarat comeback Elkan Bagot. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu memang kepergok sedang berada di Bali jelang pemusatan latihan timnas Indonesia. Beberapa pemain abroad juga dikabarkan telah tiba lebih dulu di Pulau Dewata. Mantan pemain timnas Indonesia ini akhirnya berbicara soal permasalahan Sintayong dan Elkan Bagot. Secara perlahan Elkan Bagot tersingkirkan dari skuad hingga tidak pernah dipanggil lagi sejak bermasalah dengan Sintayong. Hamka Hamzah, ex-kapten Arema FC, jauh-jauh hari ikut menyoroti soal polemik Elkan Bagot yang tidak pernah dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Saya dengar Elkan enggak dipanggil karena memang Coach Sin saat itu sudah penuh di posisi belakang. Namanya pelatih yang berhak memilih pemain yang ingin dia pilih, mau itu pemain yang sudah dinaturalisasi atau apa segala macam. Tetapi kalau tidak menunjukkan performanya di klub, kemungkinan besar akan diganti dengan pemain lain, kata Hamka Hamzah. Namun mantan pemain Arema FC ini juga berharap bahwa polemik Elkan Bagot ini bukan hal-hal di luar performa. Sejumlah pemain bisa menjadi pengganti Ragnar Oratmangun yang akan absen bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Tanpa Oratmangun yang biasa mengisi sisi kiri serangan, bakal ada perubahan permainan terutama di lini serang Indonesia. Meskipun begitu, beberapa pemain bisa menjadi pelapis pemain asal klub Belgia FC Vidender ini. Nama pertama Dean James. Dean James biasa bermain sebagai wingback atau back kiri. Kendati demikian, pemain asal klub Go Ahead Eagles itu juga dapat dimainkan di sektor serangan. Transfermarkt mencatat Dean James 6 kali bermain sebagai pemain sayap kiri selama karirnya dan memberikan 2 assist. James baru pulih dari cedera dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nama kedua, Ole Rummenigge. Opsi lain bagi Patrick Kluivert untuk posisi penyerang kiri adalah nama Ole Rummenigge. Pemain 24 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah. Statistik Rummenigge saat bermain di kiri mencetak 7 gol dalam 55 pertandingan. Nama terakhir, Rafael Struijk. Apabila Rummenigge di sayap kiri, Struijk bisa jadi penyerang tengah. Begitu juga sebaliknya. Posisi ideal Struijk sebagai penyerang sayap. Hanya saja Sintayong kerap memainkannya sebagai penyerang tengah karena Indonesia minim striker utama. Chaen Patinama disebut akan bergabung dengan klub papan atas Liga Thailand, yakni Buriram United. Kabar itu diketahui dari cuitan ASEAN Football DX pada Minggu 18 Mei kemarin. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu dilaporkan tinggal selangkah lagi bergabung bersama Buriram United. Kabar Chaen Patinama akan bergabung dengan Buriram itu muncul di hari yang sama dengan pengumuman daftar 32 pemain timnas Indonesia. Chaen Patinama saat ini memang berstatus tanpa klub. Pemain yang menempati posisi bek kiri ini berstatus bebas transfer setelah putus kontrak dengan klub kasta kedua Belgia, KAS Eupen. Pemutusan kontrak ini dilakukan lebih awal karena kontrak Chaen Patinama sebenarnya baru berakhir pada bulan Juni 2026 mendatang. Mengenai bermain di Tenggerai menjadi alasan Chaen Patinama
setuju untuk berpisah dengan KAS Eopa. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.